Saudara-saudara, pembebasan akan datang. Tetapi kita tidak boleh berkompromi hari ini dalam hal-hal kecil. Jangan pikir bahwa ketiga pemuda itu membuat keputusan itu di sana. Mereka membuat keputusan sejak lama, dimulai dengan hal-hal kecil, makanan, Anda ingat? Pasal 1. Perlahan-lahan dalam hal-hal kecil sehari-hari. Mereka membuat keputusan untuk tidak berkompromi. Itu membangun karakter mereka, membentuk mereka. Anda tidak akan bersiap dalam krisis terakhir. Anda bersiap hari ini, dalam hal sehari-hari. Dan saat Anda bersiap-siap hari ini, saat Anda belajar dan berdoa, dan belajar dan berdoa, dan mengalami Tuhan, dan Anda membiarkan Tuhan mengendalikan hidupmu, dan engkau berjalan seperti Yesus berjalan. Yesus, Alkitab berkata dalam Yohanes, dia berkata, aku tidak mengucapkan kata-kataku sendiri. Karena Bapa yang memberitahuku apa yang harus dikatakan. Dia juga mengatakan kemudian, 3 pasal kemudian, dia berkata, masih dalam kitab Yohanes, aku tidak melakukan perbuatanku sendiri. Aku melakukan apa yang Bapa perintahkan kepadaku. Pada dasarnya Yesus akan bangun pagi-pagi, dan berdoa, menerima rencana, agenda hari itu dari Bapa. Kecuali kita melakukan itu, dan berjalan dengan Tuhan. Sampai pada titik di mana Tuhan akan memimpin kita setiap hari, mengalami Tuhan. Berdoa, belajar, berjalan bersama Tuhan, mengalami Tuhan, mendengar suara Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Kita tidak akan berhasil dengan kuasa manusia. Akan ada waktu yang belum pernah ada sebelumnya. Bagaimana kita bisa berdiri dengan kekuatan kita sendiri? Pembentukan karakter dimulai hari ini, dalam dasar sehari-hari. Tidak ada kompromi dalam hal-hal kecil. Dan Anda tidak berkompromi dalam hal-hal besar, ketika krisis terakhir datang. Saya ingin Anda membayangkan mereka yang melihat. Mereka melihat 3 pemuda berdiri dan mereka berkata, orang-orang ini gila. Mereka akan dibunuh. Dan kemudian mereka melihat ketiga orang itu diikat. Dan kemudian mereka melihat ketiga orang itu dilemparkan ke dalam api. Dan mereka melihat para prajurit terbakar, terbunuh karena apinya begitu kuat. Tapi kemudian mereka melihat keributan. Dan raja berdiri, tidak terlalu dekat karena apinya begitu panas, tetapi tidak terlalu jauh. Jadi dia bisa melihat dengan jelas. Dan dia berkata kepada pegawainya, tidakkah kita melemparkan 3 orang ke dalam api? Dan mereka berkata, ya, dan raja melihat, dan tapi, dan dia gagap, saya yakin. Saya tidak yakin, Alkitab tidak mengatakannya. Ada 4 orang. Dan mereka melihat, semua orang mendekat dan mereka berkata, ya, kita melempar 3 orang. Dapatkah Anda membayangkan mujizat itu? Mereka yang membela Tuhan dengan harga berapapun, mereka akan berjalan dengan Tuhan. Tuhan sendiri datang untuk melindungi mereka. Bukankah itu sesuatu saudara-saudara? Sungguh suatu janji yang Anda miliki. Dan mereka melihat dan berkata, tetapi orang yang keempat tidak terlihat seperti manusia. Dia terlihat seperti anak manusia. Dari bahasa Aram, anak manusia diterjemahkan bukanlah anak manusia, tetapi diterjemahkan sebagai keluarga dari keluarga Tuhan. Bukankah itu bagus? Itu bukan malaikat. Bahkan, dikatakan bahwa Tuhan mengirim malaikatnya. Dengan huruf besar A dan dalam bahasa Aram, berarti dari keluarga Allah. Jadi Yesus sendiri yang datang. Wow. Oh ayolah, kalian katakanlah amin. Tidak hanya 1 atau 2 orang. Jadi, bagaimana dia tahu seperti apa rupa seorang anak Tuhan? Oh sangat sederhana saudara-saudara, dia tidak tahu, tapi dia tahu bagaimana rupa orang biasa. Dan yang satu itu terlihat tidak seperti orang biasa, jelas sekali. Yang satu itu begitu terang. Sehingga dapur api yang dipanaskan maksimal menjadi tumpul, pudar, menjadi suram. Dibandingkan dengan anak Allah, dapur api itu menjadi pudar. Dan semua orang dibutakan, bukan oleh dapur api itu, tetapi oleh anak Allah. Dan mereka berjalan melalui api bersama Yesus. Tuhan akan bersama mereka yang berdiri. Dia akan selalu, ya, Anda mungkin berkata, bagaimana dengan para martir? Saya punya jawabannya untuk Anda. Tuhan melepaskan dari api. Melalui api. Dan setelah api. Terkadang Tuhan membebaskan sebelum Anda masuk ke dalam api. Terkadang Anda harus masuk ke dalam api. Alkitab berkata dalam Yesaya, bukan jika, tetapi ketika, itu hanya masalah waktu, sampai Anda akan masuk ke dalam api. Ketika engkau berjalan melalui api, aku akan bersamamu dan nyala api tidak akan membakarmu. Sungguh suatu janji.
Tapi terkadang Tuhan yang membebaskan setelah melalui api. Paulus adalah abdi Allah, tetapi Allah akan membebaskannya setelah melalui api. Petrus adalah abdi Allah. Stefanus adalah abdi Allah. Yohanes Pembaptis adalah abdi Allah dan mereka akan dibebaskan setelah melalui api. Dan Paulus berkata bahwa penderitaan saat ini tidak layak dibandingkan dengan hidup yang kekal. Dengan kerajaan yang akan datang. Karena pada dasarnya dia berkata, kita menderita hanya sesaat. Tetapi saya tidak akan memusatkan perhatian pada penderitaan itu. Saya akan mengarahkan pandangan saya pada Yesus dan kekekalan. Karena itulah yang saya tunggu-tunggu. Saya tidak menunggu kerajaan ini. Jadi pada dasarnya dia mengarahkan pandangannya, seperti Stefanus di surga. Dan dia dibunuh, tapi baginya hanya sedetik sampai dia melihat Yesus.